Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya sebagai salah satu ASN di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 ini akan sedikit menjelaskan terkait kinerja saya sebagai ASN pada tahun ini. Baik, di awal video ini saya ingin memberikan sedikit quotes, yaitu perjuangan yang kamu lakukan hari ini ialah cara untuk membangun kualitas yang lebih baik di hari esok. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya jelaskan terkait kinerja saya sebagai salah satu ASN di Provinsi Jawa Barat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Amalia Rofiah, pangkat dan golongan saya adalah penata muda tingkat 1, 3B. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Saya mengemban tugas tambahan selain guru di bidang studi matematika, saya juga sebagai wakil bidang kurikulum. Moto hidup saya adalah menjadi diri sendiri. Pada video presentasi kinerja kali ini, ada 3 materi yang akan saya paparkan. Materi pertama adalah visi dan misi. Visi dan misi untuk SMA Negeri 21 Kota Bekasi, visi dan misi untuk Provinsi Jawa Barat, dan tantangan bekerja. Pada materi 1, saya akan menjelaskan tentang bagaimana visi dan misi SMA Negeri 21 Kota Bekasi. SMA Negeri 21 Kota Bekasi yang terletak di wilayah Jati Asih memiliki visi menjadi sekolah unggul dalam Intak dan Iptek yang berbasis lingkungan. Demi terwujudnya visi tersebut, saya sebagai salah satu ASN ataupun guru yang bertugas pada sekolah tersebut memiliki visi menjadikan peserta didik SMA Negeri 21 Kota Bekasi mampu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, memiliki karakter, berakhlak, dan berbudi luhur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan visi tersebut, SMA Negeri 21 Kota Bekasi memiliki 4 misi. Di antaranya adalah membangun SDM yang unggul dalam Intak dan Iptek. Kemudian, menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dalam pendidikan dan kreativitas peserta didik. 3. Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagai modal menghadapi masa depan. Spiritual, emosional, dan intelektual. Dan misi yang keempat adalah menghasilkan lulusan yang kompetitif, produktif, berkarakter, dan peduli terhadap lingkungan. Sebagai pegawai, tentunya saya memiliki misi, sehingga misi saya tersebut dapat mewujudkan misi SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Adapun misi saya adalah, yang pertama, meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Dan misi kedua saya adalah menumbuhkan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik melalui pembiasaan positif dalam pembelajaran. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan bagaimana visi dan misi untuk Jawa Barat.
Jawa Barat memiliki visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi, nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Sedangkan misi Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah 1. Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai peradaban. 2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik dan inovatif. Ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Dan misi yang kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sedangkan saya sebagai salah satu ASN di Provinsi Jawa Barat memiliki visi dan misi di mana visi dan misi saya ini berhubungan dan dapat mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Barat. Adapun visi misi saya adalah menjadi pendidik Jawa Barat yang menjadikan peserta didik beriman, bertakwa, cerdas, serta berkarakter. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi saya yang pertama adalah melakukan pembiasaan yang positif dalam pembelajaran, melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta melakukan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Pada materi ketiga, saya akan menjelaskan sedikit masalah-masalah yang pernah saya hadapi dan masalah ini saya anggap sebagai masalah yang paling sulit selama saya menjadi ASN di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Adapun masalah tersulit yang pernah saya hadapi adalah bagaimana meningkatkan jumlah peserta didik kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN tahun 2022. Masalah yang saya hadapi adalah pada tahun 2019 jumlah siswa kelas 12 SMA Negeri 21 Kota Bekasi yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN hanya belum ada sama sekali, jadi 0 orang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu 2 orang. Dan pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan, tetap di angka 2 orang. Nah, di sini masalahnya adalah saya harus berkolaborasi dengan rekan kerja saya yang terkait bagaimana kita sebagai tim manajemen di SMA Negeri 21 Kota Bekasi dapat meningkatkan jumlah peserta didik kelas 12 yang diterima di PTN melalui jalur SNMPTN pada tahun 2022. Penyelesaian masalah yang saya gagas beserta teman-teman, yang pertama adalah saya memberikan gagasan sebagai wakil kurikulum demi suksesnya dan terciptanya harapan kita sebagai tim manajemen di SMA Negeri 21 Kota Bekasi, yaitu adanya peningkatan jumlah peserta didik kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Pertama adalah pembentukan tim SES, SNMPTN, dan SBMPTN. Saya di sini
sebagai wakil bidang kurikulum menggagas dan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk dibuatkan SK tim sukses untuk mensukseskan program SNMPTN dan SBMPTN di SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Kemudian, tim sukses yang terbentuk, kami berkolaborasi membuat suatu program, di mana program ini kami beri nama PS2, yaitu Program Pendampingan Sukses SNMPTN. Melalui rangkaian kegiatan, di mana kegiatan ini kolaborasi antara tim kurikulum, tim kesiswaan, dan tim BK dalam mensukseskan SNMPTN dan SBMPTN di SMA Negeri 21 Kota Bekasi melalui pendampingan yang full, bekerja sama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Hasil yang kami peroleh dari program ini adalah terciptanya harapan kami, yakni adanya peningkatan jumlah peserta didik kelas 12 tahun 2022 yang lolos SNMPTN. Dari jumlah peserta didik yang lolos, kami mengalami peningkatan yang cukup baik, yaitu dari 2 orang menjadi 9 orang, di mana persentasenya yang awalnya kami hanya berkisar di 6% menjadi 21% di tahun 2022. Nah, pada grafik dapat dilihat terjadinya peningkatan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan program yang kami gagas ini dapat berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya, sehingga apa yang menjadi harapan kami dari tim manajemen, banyaknya peserta didik kelas 12 yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, atau jalur lainnya melalui pendampingan dapat terrealisasi. Demikian sedikit presentasi saya terkait kinerja saya sebagai ASN di Provinsi Jawa Barat. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.